Sehingga kalaupun misalnya kita duduk di sini, terus dengerin tausiah nggak ngerti, tapi insya Allah ngerti karena tausiahnya nggak terlalu berat. Kalaupun kita nggak ngerti, kita tetap pertama udah dapat pahala i'tikaf. Dan i'tikaf itu pahalanya kata Nabi, fadzalikumur ribat, seperti orang yang berjihad dengan adegan ribat. Ribat itu kalau di zaman Nabi mengepung benteng musuh dengan waktu yang lama, hari, minggu, bahkan kadang-kadang sampai 1 bulan. Kalau sekarang di Palestina, pasukan perjuangan pembebasan Palestina yang dikenal dengan nama Hamas, mereka ribat di terowongan-terowongan menunggu tentara Israel lewat, itu bisa berbulan-bulan sampai 1 tahun. Itu namanya ribat. Jadi berdiam diri sambil ngepung benteng musuh. Nah, itu salah satu adegan paling membosankan dalam jihad. Kalau ketemu musuh langsung itu jelas. Atau kalau misalnya serang-serangan itu jelas. Tapi kalau ini nungguin. Ngapain kok ditungguin? Kenapa dikepung? Karena salah satu strategi jihad di zaman itu adalah mengepung benteng supaya orang-orang di dalam benteng itu menyerah karena kehabisan stok makanan. Akhirnya mereka nyerah. Dan ini cara paling sedikit kerugian nyawa itu paling sedikit lewat ribat. Karena hampir tidak terjadi peperangan. Termasuk Nabi ketika terjadi perang Khandak atau perang Ahzab, itu kan menggali parit ya di sekeliling kota Madinah. Nah, musuh datang ngepung sehingga kaum muslimin nggak bisa keluar untuk mendapatkan logistik. Nah, dalam masa pengepungan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang kencang dan dingin sehingga akhirnya pasukan Abu Sufyan atau pasukan orang kafir itu harus meninggalkan pos mereka dan terbukalah jalur akses logistik untuk kaum muslimin. Itu disebut dengan ribat. Dan orang yang melakukan ribat ini terkenal dengan sabarnya. Orang yang melakukan ribat terkenal ahli ibadahnya. Karena kalau mereka dalam kondisi ribat nganggur, apalagi main game, terus habis baterai, nggak bawa power bank, kan susah ya. Nah, sehingga orang yang ribat itu dia nggak entertain. Entertain mereka itu ketika ribat apa? Tilawah. Entertain mereka ketika ribat apa? Sholat. Karena sholat buat mereka itu entertain, hiburan kalau bahasa lebih sederhananya. Soalnya Nabi SAW pernah bersabda ketika mau sholat asar, Nabi bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi buat mereka sholat itu istirahat. Nah, ini namanya ribat. Yang mampu melakukan amal ini hanya orang-orang istimewa saja. Yang kekuatan sabarnya luar biasa. Dan ayat ribat itu ada di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Rabitu ribat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Dia level ketiga. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Kita aja masih di level ini nih, belajar sabar. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Maksudnya apa? Ini untuk level kedua yang ujiannya nggak habis-habis. Kalau bersabar itu ujian pertama. Misalnya ujian sebutlah sakit. Itu isbiru. Udah sakit, nggak punya duit. Wasabiru. Udah sakit, nggak punya duit, nggak ada yang perhatiin. Nah, ini nih wasabiru nih. Jadi bukan hanya isbiru. Jadi kalau ada teman kita sakit, isbir, sabar ya gitu. Tapi kalau gua bukan cuma sakit fisik, tapi nah, kalau udah masuk ke dalam lebih ini lagi tuh, berarti udah wasabiru. Berkali-kali terus saja diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Udah sakit, tadi ditinggalin orang yang dia udah sempat kegeeran, atau diharkosin, ya harapan kosong gitu kan. Atau teman-temannya pada cuek sama dia, nggak ada yang peduli, keluarganya jauh, nggak punya uang, dan segala macam bentuk ujian. Kalau udah terkumpul
atau beruntun datang ke dalam kehidupan seseorang, maka kalimatnya wasabiru. Kuatkanlah kesabaran. Ini level kedua. Di atas level yang kayak gini, yang ujiannya bertubi-tubi, ternyata ada level warabitu, ribat. Berarti ribat itu lebih daripada sabar dan kuatkanlah kesabaran. Kayak Nabi Ayub itu sabar atau kuatkan kesabaran? Kenapa? Karena ujian beliau bukan cuma sakit. Pertama sakit. Kedua, anaknya satu persatu meninggal. Setiap tahun meninggal satu. Setiap tahun meninggal satu. Sampai habis semua anak beliau. Ketiga, hartanya habis. Sampai beliau tinggal di gubuk kecil. Di tempat yang sangat kayak terpencil gitu. Kayak terusir gitu. Dan gak punya siapa-siapa. Yang keempat, keluarga besar beliau meninggalkan beliau kecuali istrinya. Sampai pernah saudaranya datang pengen menjenguk Nabi Ayub. Tapi mereka cuman dari luar, gak masuk ke dalam rumah. Kenapa? Mereka ngomong dan kedengaran sama Nabi Ayub. Mereka ngomong, jangan masuk, kenapa? Ntar ketularan. Itu kan menyinggung ya. Kadang-kadang kayak kita kena cacar ya. Kita tahu cacar itu nular. Tapi kita gak rela ada orang ngomong kayak gitu depan kita kan. Jangan ke rumah dia lagi cacar, ntar kamu ketularan. Kan tersinggung kan? Walaupun itu gak ada yang salah. Dia gak ngegibah, dia gak ngegibah sih. Salah, emang gibah sih itu mah. Karena definisi gibah sesuatu yang engkau bicarakan benar, tapi orang yang mendengarnya gak nyaman, itu gibah. Kebenaran yang kita bicarakan, tapi orang yang mendengar itu objeknya gak nyaman, sedih minimal. Kalau gak sakit hati itu gibah. Ya berarti gibah. Nah ini kan kita gak mau. Nah itu namanya wasabiru. Nabi Ayub dengan level yang udah luar biasa dahsyatnya ujian beliau disebut dengan kata-kata wasabiru. Tapi ribat di atasnya lagi. Isbiru, wasabiru, warabitu. Sehingga orang yang itikaf di masjid, walaupun cuma dari maghrib ke isya, karena itu waktu itikaf paling pendek, intizarus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat itu yang paling gampang kan? Nunggu isya setelah maghrib. Yang paling capek nunggu subuh setelah isya. Ini Ramadan lah, Ramadan setahun sekali oke. Kalau nunggu zuhur dari subuh, kayaknya jarang. Karena kita rata-rata gak nunggu, soalnya sibuk dengan kegiatan. Kalau dari isya sampai subuh juga jarang. Jadi paling gampang tuh nunggu isya setelah maghrib. Itu udah i'tikaf. Nah siapa yang melakukan itu, kayak sekarang kita nih, sambil santai, sambil dengar ceramah, dari maghrib sampai isya, pahalanya ribat. Bukan pahala sabar, bukan pahala sabir. Bukan isbir, bukan sabiru. Bukan, tapi rabitu, ribat. Fadzalikumur ribat. Itu disebut dengan ribat kata Nabi. Arti itu disebut dengan ribat, pahalanya kayak orang yang berjihad fi sabilillah. Maka absyiru, berbahagialah ketika kita ada di rumah Allah. Nggak ada tempat lain yang dapat pahala kayak gitu. Walaupun yang lain boleh. Saya paling nggak suka ngebandingin dalam bahasa judgment. Kalau ngebandingin dalam bahasa motivasi boleh. Contoh bahasa ngebandingin dengan bahasa judgment gimana? Di masjid berpahala, di yang lain itu dosa. Nah ini nih judgment. Kalau memotivasi, di masjid berpahala, yang lain juga nggak apa-apa. Karena kan area mubah dalam Islam itu luas banget kan? Apa hukum nongkrong di kafe? Haram. Siapa bilang haram? Lihat dulu kafenya gimana, dia nongkrongnya ngapain. Kalau dia lakuin dosa kayak berdua-duaan, oke, jadi bukan nongkrongnya tuh, khalwatnya. Kalau dia di situ kayak berjudi, berarti judinya. Kalau dia di situ misalnya kayak menggibah, berarti kumpulan gibahnya, perkataan yang sia-sianya. Tapi kalau dia nongkrong sekedar istirahat sebentar, sekarang namanya kafe, dulu namanya warung kopi. Kenapa di warung kopi boleh, di kafe nggak boleh? Lagi-lagi kayak kemarin. Kenapa bergaul boleh, gaul nggak boleh? Ya, kita terjebak dalam diksi. Warung kopi boleh, kafe nggak boleh. Padahal sama aja, cuman istilahnya beda. Tapi kan banyak kafe yang aneh-aneh. Allah alam, di Bandung sih banyak yang nggak aneh. Keren-keren lah, artinya kafenya masih standar. Jadi saya nggak mau menjudge bahwa yang selain di masjid sia-sia, yang selain di masjid dosa, yang selain di masjid ahli neraka. Ya nggak gitu juga kali ya.
Tapi di masjid terbaik. Itu udah pasti. Nggak boleh diragukan dan nggak boleh diperdebatkan. Kenapa? Karena sebentar aja di masjid pahalanya udah kayak jihad. Ada gitu tempat kayak gitu di luar? Ada. Di tempat orang sakit. Siapa yang datang ke rumah sakit atau ke rumah orang yang sakit, maka dia seperti berjalan di antara taman-taman surga. Seperti berjalan di antara taman-taman surga. Itu maksud Nabi itu sebaik-baik tempat di muka bumi itu masjid, maksudnya motivasi, bukan ngebanding-bandingin terus coret semua selain masjid, nggak gitu juga. Jadi buat teman-teman kadang ada yang nongkrong di mana, saya juga nongkrong. Nggak apa-apa, tapi masjid harus jadi tongkrongan favorit. Yang lain kayak gimmick atau tambahan-tambahan kayak bonus lah ya. Tapi tongkrongan paling favorit itu adalah nongkrong di masjid. Kalau ada yang nanya, di masjid kok nongkrong? Ya nongkrong itu bahasa Arabnya majlis. I'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri. Berdiam diri bahasa anak mainnya nongkrong. Ya sama aja. Jadi ini terjemah. 1. Niatin i'tikaf. Niatnya gimana Ustadz? Saya i'tikaf. Udah selesai gitu. Nggak perlu ribet-ribet. Nggak perlu misalnya harus, cari dulu di googling, niat i'tikaf, boleh, nggak apa-apa pakai bahasa Arab, tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, an-niyah fil qalb, niat itu di dalam hati, ya nggak masalah juga, niatin aja, ya Allah saya lagi i'tikaf di rumah engkau, izinkan ya saya jadi tamu, diam sebagai tamu mah jangan terlalu macoh ya, loncat sana loncat sini, guling-guling, nah ini mah kalau di rumah kita ada yang kayak gitu gimana? Anak kecil aja, dede, takut pecah inilah apa segala macam. Nah, apalagi rumah Allah. Bertamu tenang, saking tenangnya sakinah. Bangun-bangun udah azan isya gitu kan ya. Jadi niatin i'tikaf. Yang kedua, niatin benar-benar dari rumah tadi tuh. Pas teman-teman berangkat ke sini, niatin ngapain? Mau tholabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu, pahalanya gimana? Dari rumah ke sini dihitung sama malaikat. Berapa jaraknya? Nanti dikali sekian. Minimal kali 10. Minimal. Nggak ada yang kurang dari 10 dalam amal soleh dalam Islam tuh. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, kata ulama. Kebaikan itu 10 kali lipat. Dan itu diambil dari hadis. Minimal 10, maksimal bighairi hisab. Nggak ada batas. Itu maksimal. Sehingga kalau kita niatin datang ke sini pengen cari ilmu, selain tadi i'tikaf nongkrong di rumah Allah, karena rumah terbaik itu rumah Allah, saya senang aja demen banget nongkrong di rumah Allah, nyaman gitu, dapat rahmat dari Allah, nah itu udah keren. Satu lagi cari ilmu, sehingga jarak dari rumah ke tempat kita ini, ke masjid, nanti dikali sekian oleh malaikat, mudah-mudahan dikalinya ribuan. Kalau dikali 1000, misalnya jaraknya kalau dari rumah saya ke sini sekitar 1 kilo, berarti saya udah lebih didekatkan ke surga 1000 kilo. Jadi saya motong jalan ke surga 1000 kilo. Dari mana hitungannya Ustaz? Dari hisab. Dari padang mahsyar. Orang lain jalan 1000 kilo, itu berapa lama? Jalan kaki 1000 kilo teh. 1000 kilo dari sini mana? Sini Surabaya itu 700 kilo. Sini Surabaya balik ke Semarang. Nggak ada kerjaan. Dari sini ke Surabaya saya karena nggak tahu kalau Bali berapa ya. Dari sini ke Surabaya balik lagi ke Semarang kurang lebih lah ya 1000 kilo. Itu kira-kira kalau jalan kaki berapa lama? 2 minggu? Gimana tuh kalau jalan kaki? Capek. 2 minggu ya. Berarti sekali kita mencari ilmu, Allah menghemat jarak kita ke surga daripada mahsyar itu 2 minggu minimal. 2 minggu. Sehingga kalau misalnya kita dawam seminggu sekali kita cari ilmu dikali sekian ribu, berarti insya Allah sudah lebih cepat masuk surga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun. Itu kalau dikali 1000, sedangkan Allah Maha Rahman, wa rahmati wasi'at. Rahmat Allah itu luas sehingga bisa aja bighairi hisab, dikalinya bisa lebih dari 1000. Ini thalabul ilmi. Dan orang yang mencari ilmu itu
dinaungi oleh malaikat. Tapi kalau lagi naik motor mencari ilmu jangan lihat ke langit. Malaikat mana ya? Nggak usah. Karena pasti ada malaikat lagi naungin kita. Naungin itu gimana? Menaungi dengan rahmat, dengan doa. Ya Allah, beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Beri dia kasih sayangmu, ampuni dosa dia. Yang merasa banyak dosa, cari ilmu. Yang merasa banyak dosa, duduk dalam rumah Allah. Itu didoain terus-terusan oleh malaikat. Itu aja udah keren. Belum lagi yang lain-lain. Ada doa-doa yang niat-niat yang khusus. Ya terserah. Yang penting hasanah, kebaikan. Maka mudah-mudahan malam ini kita duduk di sini doang udah kemenangan. Kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika kita ala hudan, berada di dalam jalannya Allah yang baik, yang benar, yaitu di masjid, cari ilmu, berarti muflihun, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Dan seperti inilah harusnya kita menghabiskan usia kita. Terutama anak muda. Sehingga malam ini kita membahas tentang mager. Ini termasuk mager yang berpahala. Magernya di masjid. Gimana magernya? Nggak gerak. Santai. Ada tempat bersandar, bersandar. Tapi jangan rebutan tiang. Sedapatnya aja. Yang nggak dapat pun nggak masalah. Jangan berkecil hati. Nggak dapat tiang, jangan berkecil hati. Bisa di depan. Nanti hitungannya gimana Ustaz? Mana yang lebih utama ketika kita hadir dalam kajian ilmu? Duduk dekat tiang atau duduk dekat Ustaz? Tergantung. Kalau capek banget cari tiang. Kita harus berlapang dada dengan semua kondisi orang ya. Nggak boleh kita menjudge. Jangan-jangan yang cari tiang tuh kayaknya nggak ada niat banget nyari ilmu. Belum tentu. Kita mungkin kalau secapek dia bahkan datang juga enggak. Dia masih mending udah datang walaupun bersandar di tiang. Yang penting jangan sampai pagi, udah sampai beres taklim pulang. Ini artinya teman-teman bahwa ini termasuk diantara cara menghabiskan waktu yang paling berkah tuh. Duduk di masjid, dengerin ilmu, salah satunya, bukan satu-satunya, karena kebaikan itu banyak banget. Nah, sesuai dengan judul kita, itu kaitannya dengan wal asr ya, demi masa, innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang secara yakin dia orang yang beriman, secara zahir dia orang yang beramal soleh, dan secara mental dia orang yang secara sosial dia orang yang bergaul dalam bentuk wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu orang yang beruntung. Tapi saya bicara tentang memanfaatkan waktu dengan baik. Saya mau membawa kita ke sebuah hadis Nabi SAW tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Dan dari 7 golongan ini kita gak akan bedah satu persatu. Kita ambil satu aja, nomor 2. Kalau nomor 1 apa? Imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil ini siapa? Pasangan Ustadz? Bukan. Itu imam hidup. Imam yang adil. Imam yang adil itu maksudnya pemimpin. Pemimpin yang adil. Jadi dalam Islam itu pemimpin baru disebut benar itu bukan hanya soleh sendiri. Jadi kalau ngelihat pemimpin, jangan ngelihat dia rajin tilawah. Itu urusan dia dengan Allah. Itu personal. Dia rajin tahajud. Itu personal, walaupun itu keren. Tapi baru disebut dengan rasyidin, orang yang lurus ketika dia adil. Dalam Islam itu kalau ngomongin pemimpin itu rata-rata yang dibahas adalah kerjanya adil. Kepada rakyatnya. Bukan, oh itu pemimpin terbaik. Kenapa? Ahli qiyamul lail. Bukan itu babnya. Kalau qiyamul lail bab abid, bab seorang yang ahli ibadah. Rajin tilawah, bab hafiz qari, bab orang yang menjaga Al-Qur'an. Bab apa lagi? Umrah, itu bab mu'tamir, orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Tapi kalau babnya imam, amir, apalagi istilah yang lain, maka yang diambil dari dia itu adalah keadilannya. Apakah dia adil terhadap rakyatnya? Kenapa kok adil? Karena adil ini universal. Dia bukan pemimpin bagi umat Islam saja,
Tapi dia pemimpin bagi semua orang yang ada di dalam tempat wilayah tanggung jawab dia. Ada muslim, ada non-muslim. Apakah dia berlaku adil kepada siapapun? Adil di sini dengan makna yang sebenar-benarnya. Bukan subjektif, diinterpretasi sesuai dengan kepentingan. Bukan, dengan makna yang sebenarnya. Nah, yang kedua, sebelum kita salat Isya. Yang kedua, yang paling penting malam ini akan kita bahas. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah pemuda? Apakah kita masih termasuk pemuda? Kemudian apa yang dimaksud dengan tumbuh dalam ibadah kepada Allah? Saksikan episode setelah sholat Isya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang niat kita hadir ke sini, dan itu juga salah satu di antara amal solih dan kebaikan yang kita dapatkan hanya dengan sekedar duduk di masjid. Kalau kita lelah, istirahat di masjid. Kalau kita galau, mengadulah kepada Allah di dalam masjid. Kita punya masalah, mintalah pertolongan Allah di dalam masjid. Jadi masjid itu harus jadi tempat favorit kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Ayat ini kemudian diperjelas dengan hadis, kalau kamu melihat seseorang itu bolak-balik ke masjid rumah, maka saksikanlah kalau dia itu adalah orang yang beriman. Kalau dia beriman, maka dia punya hak mendapatkan semua kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Apa janji Allah untuk orang yang beriman? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ. Allah janjikan untuk mereka jannat. Maka untuk mendapatkan jaminan memperoleh surga, jadikanlah diri kita punya ciri-ciri khasnya orang yang beriman. Salah satu di antara ciri khas orang beriman, dia senang ke masjid. Dia tidak perlu tinggal di masjid, tapi dia senang untuk datang ke masjid. Ini artinya bukan hanya sholat 5 waktu, mencari ilmu, sekedar istirahat, nongkrong, tilawah, sholat duha. Walaupun tidak ada keharusan sholat duha atau sholat sunnah itu di masjid. Karena emang ada sunnahnya sholat sunnah itu di rumah. Tetapi tidak masalah kita lakukan di masjid juga. Nanti di rumah ada bagian sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, berkaitan dengan judul kita mager pada malam ini, saya pengen ngangkat hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Hari ketika nggak ada lagi naungan, arti nggak ada naungan, kita nggak akan nemu pohon di sana. Karena dalam konteks literasi Islam yang disebut dengan naungan itu nomor 1 tuh pohon. Kita nggak akan nemu pohon di padang mahsyar. Karena semua areanya satu bumi yang ukurannya 1000 kali lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal sekarang, dan namanya tetap bumi mahsyar namanya. Kalau di akhir surat Ibrahim Allah nyebutnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika bumi yang lama sudah berganti dengan bumi yang baru. Earth yang lama berganti dengan earth yang baru. Earth yang baru itu disebut dengan ardul mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Dalam teks Arab disebutnya ardul mahsyar. Terjemahan yang lebih tepatnya bumi mahsyar, planet mahsyar. Ukurannya 1000 kali lebih daripada ukuran bumi yang sekarang.
Mataharinya juga berkali-kali ribu lipat lebih besar daripada matahari yang sekarang. Kebayang gak tuh panasnya kayak gimana? Dan pada masa itu, yauma la dhilla illa dhilluh, gak ada tempat bernaung, berteduh sama sekali. Kita gak akan nemuin pohon sama sekali. Tidak ada kendaraan yang kita bisa berlindung dari cahaya matahari seperti mobil kita. Kalau orang Arab kendaraannya onta, terus di atas onta itu ditaruh semacam tenda gitu kan ya, itu udah nggak ada. Kalau dalam konteks modern, mobil. Nggak ada rumah tempat kita berteduh dengan ruang ber-AC, sama sekali nggak ada. Semua tempat itu panas. Kalau di bumi sepanas apapun kita masih bisa nyari minimarket ya, buat ngadem. Kita bisa nyari pohon, kita bisa mencari payung, kita bisa pakai topi, kita bisa dipayungin sama dia. Masih banyak cara gitu untuk berteduh dari matahari. Pertama mataharinya nggak panas-panas amat, keduanya banyak tempat berteduh. Nggak kebayang di padang mahsyar, matahari entah berapa kali lebih panas daripada sekarang, dan kemudian buminya juga tidak ada sama sekali kehidupan, tandus, setandus-tandusnya. Itu hari yang paling luar biasa, melelahkan. Coba teman-teman renungkan, ingat-ingat ya. Dalam hidup kita pernah nggak ngejalanin satu hari yang capek banget di luar rumah? Capek banget di luar rumah. Kalau buat saya pengalaman kayak gitu tuh terjadi pas lagi haji, hari Jumat, haji besar. Saya jalan malam nih, begitu matahari terbenam, jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jalan ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah itu jalan padahal cepat sebetulnya, dekat, tapi karena crowded banget, akhirnya macetnya bukan oleh kendaraan, macet oleh manusia. Kalau di Indonesia, Bandung, Jakarta kita sering macet kendaraan, ini macetnya tuh manusia. Sampai berhenti, tapi manusia. Coba, kalau berhenti kendaraan masih mending, bisa pakai motor, bisa jalan kaki lebih cepat naik mobil daripada naik mobil. Ini orang tapi macet, berhenti. Sampai di Muzdalifah itu udah tengah malam. Padahal kalau normalnya paling juga sejam. Sampai Muzdalifah tengah malam. Muzdalifah langsung tepar di atas tanah, istirahat sebentar, karena emang ada sunnahnya bermalam di Muzdalifah, tapi kita nggak mungkin bermalam penuh karena ngejar, karena macet, jadi kita kondisional. Istirahat sejam 2 jam di atas tanah, tidur, bangun tidur, milihin kerikil untuk lontar jamarat, jalan lagi ke Mina. Sampai di Mina udah subuh. Subuh lontar jamarat. Lontar jamarat, beres lontar jamarat langsung pulang ke Mekah, dan itu semua jalan kaki. Pulang ke Mekah buat tawaf ifadah. Nah itu sampai di Mekah itu udah menjelang zuhur. Tawaf nggak usah jalan, berhenti aja, berdiri aja gitu. Itu kita tawaf sendiri, dibawa oleh arus. Jadi tawafnya gini, 7 putaran, gitu aja, muter. Karena ke bawah arus, saking padatnya manusia. Lalu beres tawaf yang kayak gitu kondisinya, udah jalan dari kemarin maghrib sampai siang nih jalan terus, tidur baru 2 jam itu juga nggak jelas. Kemudian balik lagi ke Mina, karena harus masuk Mina sebelum matahari terbenam. Kalau masuk pas matahari udah terbenam, nanti kena denda. Akhirnya kita ngejar balik lagi ke Mina, perjalanan sekitar 3 jam lebih. Itu adalah hari yang paling melelahkan dalam hidup saya di luar rumah. Dan padang mahsyar, kalau dibandingkan dengan itu tuh bukan kerikil lagi, lebih kecil dari kerikil kepayahannya, nggak ada apa-apanya. Padang mahsyar lebih dahsyat dari itu. Jalannya bukan setengah hari kayak saya cerita tadi, jalannya bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa sekian puluh ribu tahun. Itu jauhnya benar-benar jauh. Nggak ada kendaraan, benar-benar nggak ada kendaraan. Nggak ada naungan, benar-benar nggak ada naungan. Tandus setandus-tandusnya. Itu yang disebut oleh Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Nggak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah.
Cuman satu-satunya tempat kita berteduh, nggak akan kepanasan, nggak akan kepayahan, cuman berada di bawah naungan Allah.